Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya bahwa tepat di tanggal 17 November ini ada 3 peristiwa penting di dunia yang diperingati secara internasional. Yang pertama adalah Hari Pelajar Internasional. Yang kedua adalah Hari Prematur Sedunia. Dan yang ketiga adalah Hari Vasektomi Dunia. Dan pada podcast yang kedua ini di tanggal 17 November 2023, saya akan mencoba membahas bagaimana situasi bayi prematur, ya. Jadi pada tanggal 17 November ini di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai Hari Prematur Sedunia. Prematur ini merupakan kondisi kelahiran yang terjadi lebih awal dari perkiraan hari lahir. Melansir National Today, meskipun masih bisa selamat, namun kondisi bayi yang lahir prematur ini tentu saja masih memiliki kerentanan untuk bisa terkena sejumlah kondisi lain, ya, seperti cerebral palsy, kemudian juga keterlambatan perkembangan, ya, masalah pendengaran, masalah penglihatan, ya. Itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa diperingati yang namanya Hari Prematur Sedunia. Tentu saja tujuannya untuk menyoroti resiko dan kesulitan yang ditimbulkan oleh kelahiran prematur. Meskipun demikian, banyak bayi prematur juga tumbuh menjadi individu yang benar-benar sehat, ya. Bahkan di antaranya menjadi tokoh yang sangat terkenal di masyarakat. Salah satunya adalah Albert Einstein. Jadi Albert Einstein itu adalah contoh manusia yang dulu dilahirkan secara prematur, ya. Nah, bagaimana kondisi prematur ini di Indonesia, ya? Jadi kalau kita kutip dari Info Sehat FKUI di tahun 2021 dinyatakan bahwa Indonesia urutan kelima jumlah kelahiran prematur. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bayi prematur yang tertinggi juga, ya, karena ada di peringkat kelima, ya. Ada 15 juta bayi yang terlahir prematur setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan dari sejumlah 15 juta bayi prematur tersebut, sebanyak 1,1 juta bayi dilaporkan meninggal dunia karena berbagai komplikasi. Kondisi prematur sendiri itu terjadi ketika seseorang bayi lahir, ya, di bawah usia kurang dari 32 minggu dan dengan berat badan di bawah 1,5 kg atau 1.500 kg. Nah, lalu apa sih sebabnya banyak bayi-bayi ini menjadi prematur, ya? Di dalam
satu redaksi Halodoc ya, tertanggal 3 Mei 2018, ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan kemudian seorang ibu melahirkan bayi dengan prematur ya. Sebab yang pertama adalah adanya infeksi ya. Jadi infeksi bakteri pada sistem reproduksi dan saluran kemih ini bisa memicu kelahiran prematur ya. Para ahli menduga bahwa senyawa yang dihasilkan bakteri ini dapat melemahkan saluran kemih dan membuat lapisan di sekitar cairan ketuban melemah sehingga menyebabkan ketuban pecah lebih dini. Infeksi bakteri ini juga menyebabkan infeksi dan peradangan dan pada rahim sehingga memicu kelahiran prematur. Ada beberapa infeksi yang dapat menyebabkan kelahiran prematur ya, yang terutama yang diidentifikasi oleh Halodoc adalah yang pertama adalah penyakit menular seksual ya, seperti chlamydia, gonore dan trichomoniasis ya. Kemudian juga infeksi rahim termasuk pada cairan ketuban dan misve atau bakterial vaginosis ya. Kemudian juga infeksi pada bagian tubuh lain seperti infeksi pada ginjal, pneumonia, radang usus buntu, dan juga infeksi saluran kemih. Jadi penyebab yang pertama adalah infeksi. Yang kedua adalah komplikasi ya. Nah, komplikasi penyakit lain saat kehamilan ini juga memicu kelahiran prematur ya. Komplikasi penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi pada kehamilan diantaranya adalah diabetes gestasional ya, tekanan darah tinggi, preeklamsia ya, plasenta previa atau plevensa yang menempel pada leher rahim atau serviks, dan abrupsia plasenta atau plasenta yang memisahkan diri dari dinding rahim sebelum bayi lahir, dan itulah yang bisa mengakibatkan bayi lahir prematur. Kemudian penyebab yang ketiga ya, adalah kelainan struktur rahim atau leher rahim. Ya, kelainan ini diantaranya adalah leher rahim yang pendek atau kurang dari 2,5 cm ya. Nah, leher rahim yang tidak tertutup seperti seharusnya, leher rahim menipis atau leher rahim membuka dan menutup tanpa disertai kontraksi. Kelainan ini bisa didapat sejak lahir atau akibat melakukan operasi seperti operasi leher rahim atau operasi serviks atau operasi di rongga perut selama mengandung. Kemudian penyebab bayi lahir prematur yang keempat adalah gaya hidup. Beberapa gaya hidup seperti merokok saat hamil, mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, dan kurang mengkonsumsi makanan bernutrisi juga mempengaruhi tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Ya. Ini karena kandungan yang terkandung dalam rokok, dalam minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang ini dapat menembus plasenta dan mengganggu fungsi pembuluh darah plasenta yang mensuplai zat nutrisi maupun oksigen bagi janin ya, sehingga meningkatkan risiko kelahiran prematur, tetapi juga risiko lain seperti berat badan lahir rendah sampai juga tadi yang namanya keguguran ya. Kemudian yang kelima adalah faktor lain ya. Terdapat beberapa risiko yang menyebabkan prematur, bayi lahir prematur ya, seperti yang harus diperhatikan adalah usia saat hamil kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun ya. Makanya selalu dianjurkan jangan hamil terlalu muda
ataupun terlalu tua gitu ya. Kemudian memiliki riwayat lahir prematur atau faktor genetik ya. Kemudian pernah mengalami aborsi atau keguguran. Jadi bagi remaja wanita hati-hati ya dengan aborsi ya, karena orang yang melakukan aborsi itu lebih punya resiko terjadinya prematur ketika nanti hamil. Kemudian juga hamil dengan bayi kembar 2 atau lebih. Jadi bayi yang kembar 2 atau lebih ini juga lebih berisiko terjadinya prematur ya. Kemudian juga memiliki cairan ketuban yang berlebihan ya. Kemudian jarak kehamilan kurang dari 6 bulan dari kehamilan sebelumnya ya. Jadi sering dianjurkan ya, kalau punya adik ya paling enggak 2 tahun, berarti ya minimal kalaupun hamil lagi itu setelah 1 tahun melahirkan gitu ya. Dan penyebab lain adalah stres ya, akibat aktivitas fisik yang berat atau juga tekanan psikis yang tinggi. Jadi ibu-ibu hamil ini juga diharapkan untuk bisa mengelola stresnya dengan baik, termasuk juga aktivitas fisik yang sesuai ya, karena kadang-kadang apalagi yang kehamilan pertama ya, yang kita kadang-kadang belum begitu paham terhadap kehamilan kita ini. Orang mengatakan kehamilan kita ini kuat atau kurang kuat gitu ya. Nah itu terutama di kehamilan yang pertama ini yang harus ekstra hati-hati ya. Karena kadang-kadang kita tahu punya kelemahan terhadap diri kita ketika itu sudah terjadi, dan kita itu sudah nanti sudah terlambat kan gitu ya. Demikian sebab-sebab bayi prematur ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan terutama para ibu dan calon ibu ya, untuk terus mencermati hal-hal seperti ini ya. Dan selamat menyelenggarakan hari prematur sedunia, dan mudah-mudahan dengan peringatan ini maka angka prematur kita bisa ditekan sekecil-kecilnya. Sekian dari saya, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.